warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Apa kabar saudaraku semua yang masih menderita asam lambung, GERD dan anxiety? Kali ini kita akan membahas masalah orang yang asam lambung ini rata-rata buang waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan arahan-arahan dari kami tentang asam lambung, GERD, anxiety, mah kronis maupun sakit jantung. Kali ini kita hanya akan membahas masalah bahwa orang asam lambung itu kebanyakan hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya, dan buang-buang pikiran. Kenapa kami bisa bilang orang-orang asam lambung ini banyak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya, dan buang-buang pikiran? Yang pertama, masalah buang-buang waktu. Orang yang asam lambung melebihi dari 5 bulan tidak bertemu obatnya, ini Anda biasanya akan mulai membuang-buang waktu. Kalau yang masalah asam lambungnya itu yang ringan dan Anda masih bisa bekerja atau bisa aktivitas, mungkin Anda di sini tidak membuang-buang waktu, tapi Anda hanya membuang-buang pikiran saja. Yang dibuat membuang-buang waktu itu yang bagaimana? Saat orang yang sudah parah, sudah merasakan debar-debar, merasakan lemas, merasakan telinga mendenging, tenggorokan mengganjal, kaki dingin, biasanya Anda sudah tidak sanggup beraktivitas kembali. Nah, saat Anda tidak bisa aktivitas kembali, kalau seumpama masih baru, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa aktivitas selamanya, apalagi Anda dalam posisi pekerja, biasanya Anda akan keluar dari pekerjaan, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, nyari obat ke sana kemari, dan tidak kunjung sembuh, maka di sini kita akan membuang-buang waktu. Sedangkan banyakkan orang sakit itu pengennya mencari obat yang harga murah tapi khasiat nyata. Sedangkan kalau obat harga murah dengan khasiat nyata itu jarang sekali terjadi. Karena apa? Semua itu ada biaya, ya ada rupa. Ada harga, ada benda, atau ada harga, ada khasiatnya. Ini yang disebut buang-buang waktu. Terus buang-buang tenaga. Kebanyakan orang asam lambung ini tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, padahal orang-orang yang divonis asam lambung ini sebenarnya Anda itu masalahnya bukan di lambung. Makanya kenapa di tempat kami kok tetap ada katanya asam lambung? Karena setahu Anda selama ini yang Anda tahu yaitu asam lambung atau GERD itu. Sedangkan yang divonis asam lambung sama GERD tadi ciri-cirinya sama. Jadi Anda sendiri bingung yang benar GERD atau asam lambung itu. Tetapi di channel kami sudah memaparkan semua. Orang yang gejalanya seperti debar-debar, kaki dingin, mudah kaget, mimpi buruk, telinga mendenging, tenggorokan mengganjal, itu di empedu melemah. Ya, masalahnya ada di empedu, bukan di lambung atau bukan di otot esofagus itu. Maka kalau Anda masih mempercayai bahwa sakit Anda seperti itu dan tidak ketemu obatnya, maka di sini Anda sudah membuang-buang tenaga, berobat ke sana kemari, dan divonisnya sama, akhirnya Anda juga tidak menemukan obatnya karena masalah Anda ada di empedu tadi yang kerjanya hanya melemah saja. Itu kalau yang tanda-tanda seperti itu. Tapi rata-rata orang yang memiliki tanda-tanda seperti tadi itu juga dibarengi kembung, mual, rasa ketakutan yang berlebihan, terus badan keringat dingin, ini biasanya sempoyongan,
tenggorokan juga mengganjal, terus sama pandangan agak buram, kaki-kaki atau tangan atau badan mudah kesemutan. Nah, ini Anda sebenarnya awal-awalnya sakitnya di sini dulu. Nah, ini di organ hati yang terserang gas. Nah, saat di organ hati terserang gas terlalu lama, lewat dari 2 bulan, biasanya Anda akan merasakan mulai debar-debar, mulai mimpi buruk, mulai tenggorokan mengganjal, sering sendawa, tarik nafas panjang, telinga mendenging, bahkan sesak nafas. Nah, terus kaki dingin. Nah, itu karena empedu mulai lemah. Karena empedu saat mulai lemah tadi itu karena mengimbangi organ hati yang sedang bermasalah terlalu lama, sehingga organ yang lain ikut melemah. Nanti saat jantung ikut melemah juga akan mengeluarkan sensasi baru lagi, mimpi buruk, ngos-ngosan, mudah lelah, dan nafasnya pendek-pendek. Nah, ini kalau di organ lambung yang lemah, maka juga akan tambah timbul nafsu makan berkurang, rasanya seperti kenyang terus badan tambah lemas. Nah, ini mulai di lambung juga mulai melemah, tapi hanya melemah. Ini juga bukan asam lambung atau bukan GERD atau bukan anxiety atau bukan yang lain-lain. Ini masalah utamanya Anda yang gejala-gejala ini di organ hati. Kalau Anda minum obat lambung saja, makanya kami sering bilang, Anda minum obat lambung berkarung-karung tidak akan sembuh, karena masalah Anda itu kebanyakan yang divonis asam lambung, divonis GERD, divonis anxiety, divonis psikosomatis, divonis makronis. Kebanyakan masalah Anda itu hanya pada organ hati dan empedu juga limpa. Ini yang sering terjadi. Nah, kalau Anda masalahnya di empedu, di hati, di limpa, kok yang diobati lambungnya ya nggak nyambung. Ini kami sering mengarahkan seperti ini, banyak sekali. Makanya kenapa banyak orang kok minum obat kami pada sembuh? Karena obat kami memang dibuat untuk mengobati kelima organ itu. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau kenapa kita membuang-buang waktu, karena kita kebanyakan sudah seperti terprovokasi dengan orang-orang yang lama tidak kunjung sembuh. Nah, makanya sekarang semenjak SD keluar 2015, Anda jarang menemui pasien yang sakit lebih dari 10 tahun. Karena yang lebih dari 10 tahun itu rata-rata sudah datang ke tempat kami semua dan sudah sembuh. Nah, bahkan ada yang sampai 40 tahun sakit, ada yang 50 tahun sakit, dari SMP sampai tua, sampai punya anak cucu, itu kena divonis asam lambung dan tidak kunjung sembuh. Dan alhamdulillah ketemu kami sembuh. Makanya sekarang yang berobat ke tempat kami, kenapa nggak ada yang lama? Karena yang sakitnya itu sudah menahun, itu rata-rata sudah pada sembuh di tempat kami. Terus setelah membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, Anda membuang-buang biaya. Membuang biayanya kemana? Karena penyakit ini yang mengetahui hanya orang-orang yang pernah sakit seperti ini dan orang yang masih sakit seperti ini. Ini orang yang mengenali. Dokter ahli manapun kalau belum pernah sakit dan yang sakit dan tidak bisa mengobati dirinya sendiri, orang itu juga tidak akan mengerti tentang rasa yang kita rasakan atau siksaan dalam diri kita itu, rasa tersiksanya seperti apa, tidak ada yang tahu. Makanya kita sering dibilang stres. Dibilang stresnya kenapa? Dibilang kita itu gila. Gilanya kenapa? Karena saat diperiksa tidak ada sakitnya, terus tidak kelihatan penyakitnya, tidak diketemukan masalahnya, tapi Anda ngaku sakit sedangkan Anda sendiri kelihatan sehat, maka Anda dibilang stres atau orang gila. Makanya kebanyakan suka dioper ke psikiater, padahal rasa yang dirasakan kita itu pengobatan sendiri, banyak yang tidak ngerti dan tidak tahu. Kok kami bisa mengobati? Kenapa? Dulu kami juga sakit yang sangat parah.
Dan sembuhnya dengan obat yang kami jual ini, obat yang kami tawarkan kepada Anda semua ini. Nah, saya sembuh total, dulu sekarang bisa gemuk begini. Karena apa? Karena mendapatkan obat yang tepat. Dan obat yang tepat ya yang kami tawarkan sekarang ini. Tapi kami tidak memaksa Anda harus beli obat kami. Anda bisa mencari obat yang lebih murah, lebih manjur, lebih ampuh. Itu silahkan. Kami hanya ingin memberitahu saja tentang orang-orang yang asam lambung ini membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Nah, Anda akhirnya karena Anda tahunya masalahnya lambung-lambung saja, sedangkan masalahnya itu bukan di lambung. Nah, itu akhirnya Anda ketemu sampai pergi ke orang-orang pintar, ya, dikira itu santet lah, dikira itu guna-guna, sedangkan ini bukan santet dan bukan guna-guna, murni penyakit medis. Tapi kita nggak tahu, akhirnya saking bingungnya kita langsung nyari ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi semua itu kita kembalikan kepada Allah, bahwa orang yang belum dikasih kesembuhan sama Allah tidak akan meyakini mana obat bagus, mana obat tidak bagus. Tapi saat Anda dikasih kesempatan untuk sembuh sama Allah, dikasih jalan kesembuhan, dikasih petunjuk, Anda langsung meyakini obat yang baik itu yang mana, dan Anda pasti akan melihat komentarnya orang-orang itu atau testimoninya orang itu. Nah, itu biasanya Anda akan mendapatkan obat yang tepat itu jika Allah sudah ngasih petunjuk. Tapi kalau kita belum dikasih petunjuk, kita akan tetap buang-buang biaya banyak. Walaupun Anda mencari obat yang murah-murah, tapi kalau tidak sembuh, akhirnya habis obat berkarung-karung, harganya lebih jauh jutaan, tapi juga tidak sembuh. Saat habis-habisan, banyakkan orang bertemu dengan kami, tapi kesalahannya kadang sering bilang, Pak, minta tolong dong Pak, saya udah habis-habisan untuk berobat ke sana kemari. Nah, itu kan bukan berobat ke kami, ngeluhnya kepada kami. Ini paling banyak sekali. Terus membuang-buang pikiran. Yang dimaksud di sini membuang-buang pikiran, itu saatnya kita harus berpikir masa depan. Kita berhenti hanya memikirkan sakit setiap hari. Harusnya kita sudah maju, kita berhenti di tempat karena memikirkan sakit saya apa, jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kebanyakan jangan-jangan itu akhirnya pikiran Anda jalan di tempat. Nah, seandainya Anda mengetahui yang membuat penyakit itu katanya stres. Nah, stres itu tidak membuat penyakit. Kalau stres itu membuat penyakit, harusnya orang yang gila itu karena saking stresnya dia akan asam lambung, dia akan sering mengeluh, ya. Orang gila akan sering mengeluh, nggak sehat seperti itu. Pasti lemes, tiduran terus. Tapi orang gila tidak seperti itu. Orang gila itu malah galak-galak kadang. Terus kerjanya gesit-gesit, jalan jauh juga kuat. Nah, itu kalau karena stres. Terus banyak orang sampai hampir bunuh diri saking stresnya. Ya nggak asam lambung lah, Anda stresnya mikirin apa? Nah, ini stres itu tidak membuat penyakit. Cuman kalau kita mempercayai stres terus, ya kita nggak akan selesai. Bukan stres yang membuat penyakit, tapi penyakit Anda karena berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh, itu yang membuat Anda stres karena tidak mengetahui masalah yang sebenarnya. Akhirnya stres sendiri, ngerasain penyakitnya itu. Makanya kita terbuang pikiran kita, bolak-balik hanya mikirin sembuh, pengen mikirin sembuh, tidak berpikir ke masa depan. Nah, kalau kita mikir ke masa depan, otomatis kita juga akan dapat jalan. Cepat menemukan jalan keluar, cepat menemukan kesembuhannya. Karena kalau kita sudah semangat, terus banyak berdoa, insya Allah Allah akan membuka jalan Anda menuju kesembuhan secara total.
Nah, cukup sampai di sini dulu saudaraku semua. Semoga yang masih menderita asam lambung, GERD, anxiety, semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.